Ini judulnya, batalnya pengakuan nasab seorang yang bernama Kamal Hud. Itu bersamaan dengan batalnya pengakuan nasab Ba'alawi di Yaman. Itu loh. Haitsu yaz'umul mad'u Kamalul Hud. Ya, sekiranya pengakuan atau klaim sepihak dari pengakuan Kamal Hud bi annahu Husainiyun nasab, bahwasanya dia itu bernasabkan Al-Husaini. Wa qad rabata nasabuhu Zaif binasabin ila alwi al-Hadrami az-Zaifi aidan, dan sungguh nasabnya itu berhubungan dengan nasab Ba'alawi dari Hadramut az-Zaif aidan, yang sama-sama palsu, gitu loh. Wa nahnu, dan kami, na'lamu, telah mengetahui, wa kullu ahlin nasab, dan seluruh ulama pakar ilmu nasab, bi anna hunaka adillatan qati'atan wa wadihatan wa sharihatan, bahwasanya di sana itu ada alasan-alasan yang jelas, alasan-alasan yang qat'i, alasan-alasan yang sharih bi butlani iddi'a'in nasabatil alawiyyati wal hashimiyati, ya, terhadap batalnya pengakuan nasab Alawiyah al-Hashimiyah di Ba'alawi al-Hadramah, bagi keluarga Ba'alawi al-Hadramah yang berasal dari Hadramut, gitu loh. Nah, ini bukan kita, bukan Kiai Imad dan teman-teman yang membatalkan nasabnya Ba'alawi. Yang membatalkan nasabnya Ba'alawi ini adalah Naqabatul Ashraf At-Talibiyin fi Alamil Islami. Itu pada tahun 2017. Nah, pada tahun 2022 Kiai Imad menyampaikan catatannya yang bersumber kepada maklumat yang dikeluarkan oleh Naqabatul Ashraf. Jadi mereka sebenarnya itu salah alamat. Kalau mereka itu membenci kita, marah sama kita, itu salah alamat. Lawang kita ini menginformasikan, ini loh Bib, ada Naqabatul Ashraf yang membatalkan nasab panjenengan. Bagaimana pendapat panjenengan? Lah kok kita yang ngasih informasi dimarah-marahi, dicaci maki, dibenci, dipersekusi, diintimidasi dan lain sebagainya, gitu. Oh, memang pertamanya ada seperti itu, maksudnya ini loh Bib, begitu pertamanya dikasih tahu begitu. Iya. 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 Bukan langsung disebarluaskan di sosial media, bukan. Loh, Kiai Imad itu kan menulis, ya kan, menulis kajian ilmiahnya yang berjudul Menakar Keabsahan Habib di Indonesia. Berdasarkan apa sumber referensinya? Berdasarkan maklumat dari Naqabatul Ashraf pada tahun 2017. Gitu loh. Makanya kan kalau kita baca nih ya, di dalam ini ya, itu dikatakan begini loh. Ya. Wa anna nasabahum la yamuttu bisillatin ila nasabil alawi al-hashimi qat'an wa abadan, dan sungguhnya nasab mereka itu sama sekali tidak bersambung kepada nasabnya keluarga Alawiyin al-Hashimiyin qat'an secara pasti, wa abadan, dan selamanya. Itu keputusan dari Naqabatul Ashraf, gitu loh, ya kan? Nah, terus kemudian begini, yang dimaksud ini apa? Jelas di sini itu, nggak ada tedeng aling-aling, gitu loh. Wa yutalliquna alaihim kadzalika bani alwi wa ali alwi yaskununa fil yaman wa yansubuna hasba umudihimun nasabi al-maz'um ila alwi ibn Ubaidillah ibn Ahmad ibn Isa ibn Muhammad ibn Ali al-Uraidi ibn Imam al-Imam Ja'far as-Sadiq alaihi salam. Wa nasabuhum batilun bima jaa fi ummahati kutubin nasab wa a'lamihim. Qala al-Fakhrur Razi fi kitabihi Asy-Syajaratul Mubarakah, inna aqib Ahmad ibn Isa min thalathati banin hum Muhammad wa Ali wal Husain, falam yakun lahu ibnun mu'aqqabun ismuhu Ubaidullah, wa kadzalika lam yadhkur ahadun akhar minan nasabina al-mu'tabarina li Ahmad ibn Isa ibnun mu'aqqabun aw ghairu mu'aqqabin ismuhu Ubaidullah. Wa minhum an-nasabatu syarif ibnu Taqtaqi fil Asili, an-nasabatu ibnu Mahnan al-Ubaidili fi Tadhkirah. Jadi bukan hanya satu apa namanya? Bukan hanya satu referensi, gitu loh. Ini dari kalangan ulama ahli nasab. Naqabah Asy-Syarif ini sudah terverifikasi memang, Gus, begitu. Nah, ini pertanyaan sampean ini kan pertanyaan yang melenceng dari kajian ilmiah. Wong Naqabatul Ashraf kok ditanyakan itu sudah valid apa tidak? Gimana? Bukan, Gus, memang betul-betul saya nggak tahu ini, Gus. Saya tanya maksudnya, memang bisa dipercaya Naqabah Asy-Syarif ini memang bisa dipercaya begitu maksud saya, Gus. Memang betul-betul nggak tahu ini saya.
Lah ya kan lucu pertanyaan sampean itu. Nakobatul terus? Ashraf itu bisa dipercaya apa enggak? Sementara Nakobah itu adalah lembaga yang memiliki otoritas tertinggi di sudah dalam mempunyai mengesahkan dan otoritas membatalkan begitu ya? nasab. Ah. Loh, bukan sudah memiliki otoritas, memang otoritasnya di situ gitu. Oh, memang otoritasnya di situ gitu. Makanya Gus, saya kan betul-betul nggak tahu ini, makanya nanya Gus begitu. Lah iya, paham. Cuman pertanyaannya itu salah, bukan begitu pertanyaannya itu. Masalahnya saya Nakobah Syarif itu apa, di mana saya juga nggak tahu maksudnya Gus. Makanya saya nanya begitu. Zainuddin, kalau Rabitul Alawiyah sampean kenal ya? Oh, lah, enggak, saya nggak kenal, nggak tahu juga Robito Alawi, saya juga nggak tahu. Beneran ini, saya jujur dari lubuk hati yang paling dalam ini saya. Enggak, Bahkan begini saya loh, Bang cinta, Zainuddin. bahkan saya cinta Habaib itu hanya ikut-ikutan begitu loh. Karena apa? Karena yang saya lihat Habaib itu ya orang alim, ya orang beragama, yang seperti itulah. Makanya saya cinta ikut-ikutan artinya begitu. Saya jujur ini. Iya, saya pun sampai detik ini sering saya katakan berulang-ulang kali, dan ini kesekian kalinya di room saya. Saya itu sampai sekarang itu masih mengkaji kitab Nasaihud Diniyah, Ad-Da'watut Tammah, Risalatul Mu'awanah di pesantren saya. Padahal 3 kitab itu karya daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kenapa? Karena kita ini adalah penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selalu berusaha untuk profesional di dalam bersikap atau mengomentari akan suatu kebenaran. Kalau memang kitabnya itu baik dan benar, sumber referensinya jelas, tidak melenceng dari pokok dasar ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kita pakai gitu loh. Kan begitu. Mana tadi itu katanya ada Habib Alwi yang mau naik, itu mana? Minta Makanya dinaikin Gus. kenapa sampai saya saat tarik ini, tadi. kenapa saya itu sampai saat ini begitu saya mencintai para habaib itu, karena memang tidak sedikit dari para habaib tersebut yang alim begitu, bahkan pengarang kitab begitu Gus. Ya sekarang saya tanya begini coba, ya, mohon maaf nih, ulama-ulama besar kita, ya dari kalangan ulama unas salihun, as-salafiyun, ya kan, dan juga yang kholaf, ulama salaf dan ulama kholaf. Siapa dari kalangan mereka ini yang yang dzurriyyah Nabi? Coba sampean sebutkan. Ada berapa dzurriyyahnya Nabi yang menjadi ulama-ulama besar? Yang di Indonesia apa seluruh Gus? Saya tadi sudah bilang dari mulai ulama salaf sampai ulama kholaf, kok masih nanya yang di Indonesia itu. Yang di Indonesia mana ada ulama salaf, Pak? Gitu. Oh begitu. Di Indonesia ini ulama kholaf semua. Ya makanya itu Gus, saya belum tahu itu berapa banyak itu yang dari ulama kita itu yang keturunan Nabi. Nah iya kan barusan judulnya kan sampean mengatakan saya itu mengagumi mereka karena mereka ini orangnya alim-alim dan juga banyak karya kitabnya. Makanya saya tanyakan, dari kalangan ulama salaf sampai ulama kholaf siapa? Itu juga saya nggak tahu Gus. Kalau sampean tidak tahu kok dijadikan landasan sama sampean gitu loh. Gus Maudi, narasi. Jadi Kan mungkin ini loh Bang Zainuddin. Hah? Gimana Mas? mungkin begini Bang Zainuddin. Enggak. Nah, yang lain. Maksud Gus Hasan mungkin begini Bang Zainuddin. Kalau saya tidak tahu persis ya. Tapi ulama-ulama salafun solihun itu lebih banyak yang bukan keturunan Nabi daripada yang keturunan Nabi. Itu kesimpulan saya gitu. Oh Itu begitu. Bang Zainuddin. Jadi tidak mesti keturunan Nabi itu jadi alim, belum tentu. Pun sebaliknya. Ya makanya Gus, sebetulnya memang- penghormatan saya terhadap beliau-beliau habaib ini bukan karena memang keturunannya mengaku keturunannya Nabi begitu. Karena saya hormat kepada beliau-beliau ini karena kealimannya, banyak yang ngarang kitab begitu kata saya Gus. Maksud hati saya begitu. Ya Pak Ya, Zainuddin. cuma kan begini loh Bang Zainuddin. Maksud saya itu begini Bang Zainuddin ya. Kalau saya paham Bang Zainuddin. Cuman kan di sini kan saya sebagai host ya kan, sebagai penyelenggara acara diskusi ilmiah ini, saya tidak ingin orang lain itu salah paham dengan narasi Anda. Makanya kan saya harus pertegas dan perjelas karena yang mendengarkan kita ini banyak gitu loh.
Saya paham maksud sampean gitu loh. Artinya sampean itu menghormati orang itu karena berdasarkan kapasitas keilmuannya gitu loh ya kan. Nah, cuman saya khawatirnya nanti itu akan disalahpahami oleh orang banyak gitu loh. Makanya saya jelaskan dulu nih bahwasanya dari zaman ulama salaf sampai ulama khalaf ya, itu tidak ada dari kalangan zuriyahnya Kanjeng Nabi. Apalagi dari kalangan Ba'alawi yang nasabnya tidak bersambung kepada Nabi, hanya pengakuan sepihak gitu loh. Nggak ada. Coba ya, dari kalangan ulama salaf nggak ada Ba'alawi. Kenapa? Karena Ba'alawi itu belum ada di zaman ulama salaf, belum ada. Jadi apalagi kesimpulannya di kalangan begini, ulama Gus, ya. salaf. Jadi kesimpulannya jangan dalam apa namanya penghormatan kita terhadap habaib itu jangan meyakini bahwa habaib itu adalah keturunan Nabi, begitu Gus ya. Loh, memang tidak boleh meyakini. Karena apa? Karena ilmu nasab ini bukan berdasarkan keyakinan, tapi berdasarkan bukti dan dalil, gitu loh. Ya kan? Contoh nih ya, di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi ilmin nasab, itu disebutkan fa innahu ma tsabata bil yakin fa huwa khilafus shawab. Apapun yang ditetapkan berdasarkan keyakinan itu menyalahi kebenaran ilmiah. Nah, kebenaran ilmiah itu bagaimana? Kebenaran ilmiah itu berdasarkan bukti dan dalil. Ya. Wa yustasna min dzalika, dan dikecualikan daripada sesuatu yang tidak boleh ditetapkan berdasarkan keyakinan, nasabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi tsabata bil yakin, yang mana nasabnya Nabi itu ditetapkan berdasarkan keyakinan. Kenapa? Li'anna fihi wahyan, karena mendapat dukungan wahyu, gitu loh. Nah, selain nasabnya Nabi, ya, selain nasabnya Nabi itu tidak ada yang mendapat dukungan wahyu. Oleh karena itu membutuhkan bukti dan dalil, tidak boleh diyakini, gitu loh. Termasuk nasabnya Ba'alawi itu bukan nasab Nabi, tapi keturunannya. Gitu. Nah, bukan nasab Nabi tapi keturunannya, maksudnya gimana itu, Pak? Nasab Nah, Nabi makanya kan tadi saya bilang Bang Zainuddin, ya kan? Saya itu paham maksudnya teman-teman itu. Cuma kadang-kadang narasi mereka ini membingungkan orang yang mendengarkan, seperti sampean tadi itu kan. Nah, semestinya kan begini kan? Semestinya kan Denmas kan tidak boleh bilang begitu supaya tidak bingung kan? Ya kan? Nah, Denmas. Nah, ya kan saya bingung itu. Bukan iya. bukan keturunannya Nabi. Aduh. Kan bikin saya bingung itu, Gus. Bukan nasabnya Nabi, tapi keturunannya. Kan bingung saya, Gus. Bukan nasabnya Nabi. Adam kan begitu, Mas. Bukan nasabnya Nabi, tapi mengaku-ngaku zuriatnya Nabi, gitu loh maksudnya. Nah, itu baru benar. Ya, tadi tuh dipancing sama Denmas. Kalau bingung berarti paham gitu loh. Iya. Jadi begini maksud saya Pak Zainuddin. Yang diterangkan Gus Hasan itu nasab Nabi Muhammad ke atas, ya Abdullah, Abdul Muthalib ke atas itu udah diyakini saja. Tapi kalau sudah keturunannya, Sayyidina Husain, putranya, terus ke cucunya, nah itu harus ada dalil. Itu maksud saya. Begitu. Terus gini, Kang Zainuddin, Iya. saya tambahin sebelum Gus Hasan melanjutkan, saya tambahin. Ketika bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi, bukan berarti orang berilmu dari kalangan Ba'alawi itu kemudian jadi hina, gitu. Bisa dipahami. Ya, saya paham. Makanya bingung jadi Berarti paham. kesalahannya Habib ini satu berarti, Gus. Mengaku nasabnya Nabi, itu aja berarti. Ya ada juga, ada kitabnya yang menyimpang itu, Gus. Banyak Kang Zainuddin kitab-kitabnya yang menyimpang dari ajaran. Aslinya memang kurafat. Tapi orang Madura, ini kan saya orang Madura asli nih, Gus. Tapi orang Madura ini Ya, begini, Bang Zainuddin, begini. Ada kitab namanya Kunusus Sa'adah Al-Abadiyah. Ya. Di dalam kitab itu diceritakan bahwasanya seorang Habib itu berkata, "Manambutu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa 'ala suhbah." Ya, tidak ada istimewanya para sahabatnya Nabi itu illa 'ala suhbah, kecuali hanya karena mereka ini memiliki predikat sebagai sahabat Nabi. Walau kunna adraknahum, seandainya kami Ba'alawi
itu hidup sezaman dengan mereka, lakunna min asbaqihim, maka kami pasti akan mengungguli derajat mereka di sisi Nabi. Nah, kira-kira pernyataan seperti itu keluar nggak dari faham Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ayo, udah bingung belum? Saya tidak bingung itu. Saya tidak bingung ya, kalau perkataan seperti itu ya pasti keluar itu. Apa? Artinya apa? Perkataan seperti itu ijtira' ala sahabah. Itu merendahkan ya status daripada atau derajat daripada sahabat Nabi.